Satgas Pangan dan Kepolisian menemukan kecurangan atau pengoplosan terhadap beras-beras bermerek hingga merugikan negara mencapai triliunan rupiah. Menteri Pertanian Mentan Republik Indonesia Amran Sulaiman kembali membeberkan sejumlah temuan lanjutan dengan praktek culas produsen hingga pedagang beras oplosan. Praktek tersebut juga telah terjadi bertahun-tahun dengan kerugian negara mencapai 2 triliun per tahun. Di tempat-tempat penyeluruh SPHP yang dilakukan adalah ini informasi dari mereka 20% dipajang, 80% ini dibongkar kemudian dijual premium. 2.000 naik 2.000 sampai 3.000. Negara subsidi 1.500. Kemudian dia angkat naik lagi harga 2.000 3.000. Kita hitung kerugian negara, bukan kerugian masyarakat, Bu, di luar. Itu 2 triliun. Itu 1 tahun. Kalau ini terjadi 5 tahun, itu 10 triliun. Amran mengatakan temuan tersebut juga berdasarkan hasil turun ke lapangan dengan pengecekan langsung Satgas Pangan Polri bersama Badan Pangan Nasional. Praktik culas itu dilakukan kepada beras stabilisasi harga pangan dan SPHP yang memang digelontorkan oleh pemerintah setiap tahun melalui Perum Bulog. Selain itu, beras-beras tersebut juga telah beredar di sejumlah pedagang retail eceran, minimarket, hingga pasar swalayan dalam negeri seluruh Indonesia. Lalu bagaimana respon masyarakat adanya kasus peredaran beras oplosan? Langsung saja kita bergabung dengan rekan kami, sudah ada Nadila Saleh. Nadila, bagaimana kekhawatiran masyarakat dengan beredarnya dugaan beras oplosan yang dijual ini bahkan di minimarket ataupun di pusat perbelanjaan, Nadila? Ya, Windy, tentunya dengan adanya informasi bahwa ada praktik beras oplosan ini mengundang beragam tanggapan dari publik dan juga masyarakat. Tapi tadi ya, Windy, saya sempat bertanya juga ke sejumlah masyarakat di sini. Mereka ada yang sebenarnya belum tahu tentang adanya temuan ini, tapi ada juga yang sudah tahu. Saya akan langsung saja ya, Windy, mengajak Anda untuk berbincang dengan satu keluarga di sini. Halo, selamat malam, Mas, Mbak. Namanya siapa, Mas? Mbak? Reni? Gilang. Mas Reni dan Mbak Gilang, sebelumnya udah tahu belum sih ada temuan dugaan beras oplosan yang beredar luas di masyarakat? Mas Gilang? Baca sih beritanya, Mbak. Udah tahu ya? Udah baca. Saya kebetulan baru tahu dari sini, iya. Oke, sekarang udah tahu, gimana nih responnya? Sebenarnya kalau dari ketika masak sendiri kita kurang menyadari ada perubahan ya. Tapi begitu dengar berita ini mungkin akan consider untuk cari brand lain ya. Seperti itu. Mbak sendiri selama memasak ya, karena sebagai ibu rumah tangga juga, sebenarnya tahu nggak sih kalau ada perubahan-perubahan dari beras yang premium tapi ternyata hasilnya memang tidak terlalu bagus, ini gimana nih, Mbak? Kalau dari yang saya pengalamannya ya, sejauh ini dari hasil memasak masih oke-oke aja. Tapi memang kalau dari tekstur sepertinya agak berubah dari yang tadinya lumayan pulen terus jadi lebih lembek gitu. Iya. Ubah begitu ya, Mbak? Iya. Biasanya Mbak beli di supermarket atau pasar tradisional sih? Di supermarket. Oke, kalau di supermarket kayak gitu setelah tahu nih kalau ada peredaran beras yang tidak sesuai dengan kualitasnya, Mbak selanjutnya akan beli lagi nggak? Sepertinya akan consider untuk mencari gantinya ya, dan lebih teliti lagi untuk beli di supermarket gitu. Sebagai ibu rumah tangga nih, Mbak, seberapa besar sih pengaruh dari kualitas beras untuk keluarga Mbak sendiri? Tentu kualitas sangat mempengaruhi ya, karena beras sumber karbohidrat utama di rumah gitu. Jadi harus kita perhatikan karena kita juga consider banget nih untuk memilih beras yang sesuai sama selera kita gitu. Oke, kalau Mas sendiri nih, Mas, setelah ada informasi seperti ini akan berusaha untuk beralih ke yang lain atau bagaimana?
sepertinya beralih sih. Kalau nggak salah itu kan di berita disebutkan ya beberapa merek-merek dan perusahaannya ya. Mungkin jadi untuk pembelian yang selanjutnya, karena kebetulan kami itu beli yang bag 5 kilo itu ya, pembelian selanjutnya akan coba cari ke brand lain. Terima kasih Mas dan Mbak sudah berbincang bersama kami. Terima kasih untuk waktunya. Dan Windy, itulah salah satu tanggapan ya dari satu keluarga yang memang sebelumnya suaminya ada yang sudah tahu bahwa adanya informasi beras oplosan ini, tapi sang istri malah belum tahu. Dan mereka juga setelah mendengar adanya beras oplosan seperti ini yang beredar luas di masyarakat, mereka memilih untuk nantinya akan berpindah merek dari beras itu. Windy.